Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Saya kemarin membuat video yang menampilkan seorang pendeta mu'alaf bernama Saifuddin Ibrahim yang meminta Menteri Agama menghapus 300 ayat dalam Al-Quran. Buat saya, permintaan Saifuddin itu sendiri menunjukkan betapa tak berpendidikannya orang itu. Kalau saja dia pintar, tentu dia tahu bahwa Menteri Agama tidak memiliki otoritas seperti itu. Tapi soal argumennya mengapa harus ada 300 ayat dihapus itu menarik. Menurutnya, ayat-ayat itu mengajarkan umat Islam untuk melakukan kekerasan. Seolah-olah Tuhan orang Islam memang suka dengan kekerasan. Tuhan orang Islam memerintahkan umat Islam untuk menyerang non-Islam. Argumen itu saya kritik. Saya bilang yang jadi sumber kekerasan bukanlah ayat-ayat Al-Quran itu. Yang jadi masalah adalah penafsiran terhadap ayat. Video saya mendapat banyak tanggapan. Tapi dari sekian banyak komentar, ada salah satu yang menurut saya menarik untuk dibahas. Teman ini menganggap saya tidak jujur. Kata dia, kenapa saya harus mencari-cari pembenaran? Karena sebenarnya ayat-ayat Al-Quran itu secara terang benderang memang menyatakan bahwa Muslim harus memerangi kafir. Bahkan ada perintah membunuh. Lebih jauh dia mengatakan dia semula beragama Kristen. Dan dia juga menemukan ayat-ayat serupa di dalam Injil. Dan dengan melandaskan diri pada ayat-ayat tersebut, ada banyak umat Kristen yang siap berperang dan membunuh. Karena itulah akhirnya dia keluar dari Kristen. Dia memilih tidak beragama. Dia menganggap semua agama adalah sumber bencana. Saya bersimpati dengan cara pandang kawan ini yang mungkin sekarang juga menyaksikan video saya. Saya tidak membantah pandangannya bahwa Kristen juga memuat ajaran pro kekerasan. Saya juga tahu bahwa ajaran Kristen sebagaimana Islam dalam sejarah digunakan sebagai alasan perang yang memakan jutaan nyawa. Dan supaya adil, hal serupa terjadi pada Hindu dan Buddha misalnya. Lihat saja apa yang terjadi di India dan Myanmar. Jadi, setiap agama berpotensi membakar kemarahan dan kebencian pada umat beragama lain. Saya pernah dikirimi ayat-ayat yang mendorong peperangan di Injil. Misalnya, dalam Matius ayat 34 ada pernyataan Tuhan Yesus, "Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang." Lalu dalam Lukas ayat 51 Tuhan Yesus bersabda, "Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan, kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan." Atau juga dalam Lukas ayat 27 yang berbunyi, "Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku." Kalau ayat-ayat itu dibaca apa adanya, sangat mudah orang menuduh Kristen sebagai agama yang penuh kebencian. Bayangkan, Tuhan Yesus sendiri mengatakan dia tidak datang untuk membawa kedamaian, melainkan perang dan pertentangan. Bayangkan, Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan bahwa semua orang yang tidak mau menerima dia sebagai raja, maka orang-orang itu haruslah dibunuh di depan matanya. Jadi kembali saya katakan, baik Al-Quran maupun Injil mengandung muatan yang bila ditafsirkan dengan cara sempit bisa membawa umat Islam dan Kristen menjadi orang-orang yang siap berperang dan membunuh. Karena itu bisa dipahami kalau si pemberi komentar memilih untuk tidak beragama sama sekali. Namun demikian, marilah kita berpikir sejenak. Kalau memang agama mengajarkan perang dan kebencian, mengapa perang antar umat beragama atau perang atas nama agama bukanlah sebuah karakter dominan dalam kehidupan masyarakat dunia? Kita memang sesekali mendengar ada perang atas nama agama. Dan perang itu bisa berlangsung cukup lama dan memakan korban besar. Tapi tetap di sebagian besar waktu agama tidak melekat dengan kekerasan. Sebagai contoh, di Indonesia ada jauh lebih banyak ulama yang mengajarkan agama sebagai ajaran damai dan kasih sayang daripada yang mengajarkan agama sebagai sumber kekerasan. Begitu juga di Kristen.
Di dalam Kristen pun ada pendeta atau pastor konservatif yang sempit pikirannya dan membenci mereka yang berada di luar agama Kristen, tapi jumlahnya minoritas. Karena itu pangkal masalah ada pada penafsiran. Ayat-ayat dalam kitab suci tidak bisa dibaca apa adanya. Sebagai seorang yang belajar komunikasi, saya akan mengatakan teks tidak bisa dipahami semata-mata secara literal. Sebuah kata, sebuah kalimat, sebuah paragraf, sebuah teks tidak pernah berdiri sendiri. Pesan yang ingin disampaikan tidak selalu mudah terbaca secara verbal. Ini sama saja dengan menyaksikan sebuah film sepanjang 2 jam atau membaca novel 200 halaman. Pada dasarnya selalu ada gagasan yang ingin disampaikan melalui cerita yang mungkin berbelit dan berkelok. Orang sering menggunakan istilah pesan moral dari cerita ini adalah bla 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 bla. Begitu juga membaca teks kitab suci. Jangan pahami apa adanya. Kaum radikal membaca semua teks Quran dan Injil sebagaimana yang tertulis apa adanya. Mereka tidak berupaya mencari pesan di belakang teks. Mereka tidak berupaya mencari apa yang sebenarnya ingin disampaikan Tuhan melalui kalimat-kalimat dalam kitab suci. Pokoknya bila dikatakan berperanglah, bagi mereka tidak ada makna lain selain bahwa Tuhan memerintahkan kita untuk berperang. Cara memahami agama semacam ini sangat mungkin menjadikan agama menjadi sumber kekerasan di muka bumi. Dan ini pula lah yang membuat sebagian orang akhirnya tak percaya pada agama. Karena itu terus gunakan akal sehat. Karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, dunia akan selamat. Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja.